nggak ada, pakai ini aja. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi ya, alias Nabi Sendera ya, biasa kalau sudah itu memang. Kita jadikan salam kedua sebagai doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan sampai nanti akhir Ramadan. Amin. Ini kalau yang ini tidak salamnya kencang. Mudah-mudahan yang jawab salam dikasih rezeki yang melimpah. Oh, benar. Urusan duit Pak masih kencang ya, bisa berangkat ke Mekah. Tawaf di Ka'bah. Sa'i Safa Marwah. Bu, amin Bu. Jangan pulang. Ziarah ke Madinah. Pulang lewat Jeddah. Sampai ke Indonesia bisa bangun rumah. Sekalian beli mobil yang mewah. Pulang kampung bisa beli sawah. Dapat mantu anak palurah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Punya anak soleh-solehan. Mati husnul. Masuk surga Darul Muqamah. Dapat bidadari yang paling cantik yang bernama Ainun Mardiyah. Amin. Yang nggak jawab salam sangat tanggung jawab nih. Bu, pengen dapat duit banyak, pengen ke Mekah. Aminin, jawab yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Jabbaril Qahar Al-Azizil Ghaffar Alikil Jannati wal Nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang saya hormati dan saya muliakan, pertama Bapak Haji Sinar Hasim. Dengan beliaulah saya hadir di sini, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan pahala daripada jamaah yang mendengarkan tausiah dan saya menyampaikan tausiah menjadi pahala beliau. Amin. Dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Bu, amin. Hadirin, mohon maaf suara saya serak begini karena dari awal Ramadan, zuhur, subuh sampai sekarang ya begini kerjaannya ngomong. Orang kebanyakan ngomong, suaranya hilang. Sama juga kayak mobil tuh geber mulu. Lama-lama tunggusin ibu ya, aku ya bu ya. Ini suaranya begini dari bulan Ramadan awal ya. Mohon maaf. Tapi dengar pan bu, dengar. Jelas. Kalau nggak jelas bisa ke rumah sakit dah. Pak, ada terkadang orang doanya kebalik.
Dia doa apa? Ya Allah ya Rob, sembuhkan penyakit hamba, malah parah. Ada begitu ada? Ya ada. Orang doa lagi, ya Allah ya Rob, ramaikan toko hamba, malah bangkrut. Pengen tahu jawabannya? Pengen tahu bu? Jangan ngantuk. Ada lagi orang berdoa, ya Allah ya Rob, naikkan jabatan hamba, lah malah dipecat. Pengen tahu jawabannya? Jangan pergi dari mari. Ya nggak pergi aja kalau ngantuk kagak tahu gimana kalau pergi. Jangan pergi bu ya. Kasihan ada orang ngomong ditinggalin bu, buset dah. Ya. Yang pertama adalah ya Allah ya Rob, sembuhkan penyakit hamba. Malah tambah parah. Ya Allah, kasihan banget nih orang. Ada yang salah dari doanya bu? Ada yang salah dari doanya? Doa mah nggak pernah salah. Allah bilang ud'uni astajib lakum, minta kepadaku maka aku akan kabulkan. Doa mah nggak pernah salah. Ternyata yang salah adalah pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia doa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba. Dia udah terus ke dokter, jual motor atuh belum sembuh, jual motor tua belum sembuh, sampai ngutang sama tetangga belum sembuh. Ternyata yang salah pendekatan dia kepada Allah. Tatkala dia berdoa minta sembuhkan penyakitnya, ternyata dia salah hadirin. Dia sedekah ke dokter, sedekah sampai jual motor, sampai ngutang sementara kepada Allah belum sedekah hadirin. Ini jawabannya hadirin. Sehingga kanjeng Nabi Rasulullah SAW sabdakan, "Daumardokum bisadaqah," obati penyakit dengan sedekah. Tuh, sedekah kita ke dokter bu, jual motor, barang ke musola al-jihadiyah baru bawa uang 2.000. Dia doa sama Allah minta sembuh penyakit malah dikabulin begitu. Kan ayatnya jelas dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 Allah katakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah sekali-kali kalian mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi harta yang paling dia cintai bukan disedekain sama Allah, malah disedekain sama dokter. Tuh bikin doanya kagak dijawab, malah yang ada kebolak-kebolik tuh bu. Bu, di atas ada berapa orang bu? Bukan di Allah kesalahan tuh 40. Wah ambil terus dia. Pak, jangan ngantuk ya Pak. Kita kagak tahu jawabannya loh. Kalau masuk YouTube ngantuk terjelek Pak. Nih, yang kedua, tatkala dia doa, ya Allah ya Allah, buat usaha hamba rame ya Allah, biar toko hamba maju ya Allah. Bukannya maju malah mundur, bukannya rame malah bangkrut. Ya Allah, kasihan tuh orang. Kenapa? Tatkala dia mau buka toko, dia berani sewa toko mahal pinggir jalan, kagak pakai nawar. Pak, toko setahun berapa? 40 juta. Kagak nawar. Tuh toko kan jelek, direnovasi sama dia, dibangun lagi, habis duit 60 juta. Masih kurang puas juga, takut sepi biar rame, dipasang spanduk tuh bu, banner. Tau banner gak bu? Ibu mah geleng-geleng katro. Banner tuh spanduk bu, ya elah, baru ngomong banner kagak ngerti gimana tak ngomong yang lain. Spanduk, dia tulisin spanduk tuh, ayam bakar, tulang empuk, kan ada begitu. Sama bikin brosur dibagiin rumah ke rumah tuh. Ya, datanglah kepada kami, baru buka ayam bakar tulang empuk, ayamnya enak, tulangnya empuk, sampai ke bulu-bulu enak. Ternyata bukannya ramai malah sepi hadirin. Kenapa? Dia bukan datang kepada Allah di awal, dia datang kepada toko. Tapi tatkala dia toko udah dirapi-rapiin, dia lupa kepada Allah bawa uang yang gedean untuk bilang, ya Allah ya Rob, hamba baru buka toko, ya Allah kasih keramaian. Dia nggak sedekah hadirin. Padahal kanjeng Nabi katakan as-shadaqatu tajribul rizki, sedekah dapat mengundang datangnya rizki. Tuh jawabannya ternyata hadirin rahimahumullah. Ternyata Allah marah sama kita bu. Saya mau tanya bu, kalau ibu punya suami kerja dari pagi pulang malam bawa uang buat wanita lain, marah kagak bu? Marah kagak? Dipecat kagak jadi suami? Dipecat kagak? Ibu suami lagi mau, nikah lagi mau? Nih, itu pun Allah
Tatkala Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan semua nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Ini nikmat datangnya dari Allah, tapi dia nggak setor dulu kepada Allah, dia setor dulu ke rumah sakit tuh, dia setor dulu ke orang lain, bukan ke Allah duluan. Ini yang membuat dia marah, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, terkadang jawaban kita suka kebalik. Ini yang membuat doa kita bukan dijabah, malah kebalik daripada apa yang kita inginkan, hadirin rahimakumullah. Sehingga ada perumpamaan Bu, adik-adik, dek, jangan ngantuk ya. Nih ada perumpamaan nih, ada jawabannya, hadiahnya 20.000. Yang nggak ngantuk, ada pertanyaan, hadiahnya 20.000. Tapi ada tapinya, Pak Haji Sunarsin jangan jawab, dia udah tahu jawabannya soalnya. Gimana Pak? Ada perumpamaan, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Kenapa sebabku? Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Karena kalau orang bodoh kerjanya dengan otot, orang pintar dengan otak. Tuh, beda. Tukang macul, Pak. Pak, pernah jadi tukang macul nggak, Pak? Belum pernah ya? Tukang macul kerja dari pagi jam 8, pulang sore jam 4, plek, dapat duit 30.000. Keringet sampai ke pantat-pantat. Ya iya jelas, dia kerja pakai otot, sementara orang pintar kerja pakai otak. Kalau orang pakai otak nih, zaman beliau masih muda, masih dinas nih, Pak Haji Sunarsin pegang pulpen doang nih, Pak, tanda tanganin Pak. Halal nggak nih? Halal, udah pokoknya soalnya halal, Sahih Bukhari katanya. Tanda tangan doang, orang 2 juta. Kagak capek orang pintar Pak. Di mana-mana orang pintar kagak capek. Bangunan yang gede, bangunan yang ada di mal-mal, yang capek kulinya apa yang insinyurnya Pak? Tuh, ibu ngomong kuliah, suaminya pernah jadi kuliah. Wah, nganggur kan. Inilah perbedaan, hadirin rahimakumullah. Lantas orang pintar masih kalah Bu. Orang pintar masih kalah sama orang yang dikasih kecerdasan oleh Allah. Kenapa orang pintar masih kalah dengan orang yang dikasih kecerdasan? Karena orang cerdas pintar mengambil peluang Bu. Ini kenapa nih? Soal sistem kan kurang dekat. Dimatiin kali itu, yang itu dimatiin kali. Oh ini. Dari tadi kayak ini kan enak, megangnya juga gede. Bukan seneng. Ih, ibu mau ketawa apaan, ini gede enak pegangnya maksudnya. Bu, orang pintar kalah dengan orang cerdas. Kenapa demikian? Karena orang cerdas pintar mengambil peluang, tuh sebabnya. Kalau di sini nih ada lurah atau RW-nya fanatik sama Islam. Wih, seluruh warga yang jualan warteg, yang jualan nasi padang, yang jualan makanan yang berbentuk nasi-nasi dilarang jualan selama Ramadan, menghargai bulan puasa umpama gitu kan. Akhirnya orang pada pulang kampung Pak. Karena apa ya? Udah kagak boleh jualan sebulan full. Ada orang cerdas pintar mengambil peluang. Ada orang cerdas mikirin, oh iya Pak RW bilang kan katanya jangan jualan nasi padang Pak. Jangan jualan warteg. Ini banting setir Bu, jualan es kelapa. Itu jualan es kelapa Bu, menjelang maghrib rame nggak Bu? Rame. Saking ramenya adik-adik, kadang kita pengen beli saking antrinya gak jadi, saking ramenya tuh. Udah aus pengen maghrib, masih ada yang beli, akhirnya kita gak jadi beli. Itu orang cerdas. Orang cerdas pintar mengambil peluang Pak. Nih hebatnya orang cerdas nih. Ada lagi, di atas orang cerdas adalah orang yang dikasih keberuntungan Pak. Kenapa orang cerdas kalah dengan orang beruntung? Nih hebatnya orang beruntung. Kadang dia nggak sekolah, kadang nggak berpendidikan, kadang dia bisa jadi kaya. Makanya ada ungkapan apa? Orang bejo nggak harus pintar. Tuh, ada kisah nih, Bu. Ada kisah yang namanya Lim Seliong. Kenal nggak Pak sama Lim Seliong Pak? Lim Seliong, kenal kagak? Kenal di mana? Situ kenal, nggak kenal kali, nggak mengaku lagi. Nih, Lim Seliong Bu, di Cina dia hidup susah, merantau ke Indonesia. Pertama ke Indonesia, dia jadi tukang tahu keliling tuh Bu. Tapi karena beruntung, Allah takdirkan dia jadi orang paling kaya se-Asia Tenggara Bu. Bayangin se-Asia Tenggara, bukan se-Indonesia. Kekayaannya nomor 1 se-Asia Tenggara. Bahkan di zaman Soeharto, kekayaannya mengalahkan daripada Haji Muhammad Soeharto. Tuh hebatnya orang beruntung tuh. Tukang tahu keliling Bu, jadi beruntung, paling kaya se-Asia Tenggara. Yang serba Indo punya dia. Indosumen, Indosiar, Indofood, apa lagi tuh, Indo Mencret kali ya. Serba Indo punya dia semua.
Nih hebatnya itu orang beruntung tuh. Lantas ada di zaman sekarang yang beruntung juga Pak. Gara-gara adik-adik Pak, ada orang ditipu gara-gara dikasih alamat palsu jadi terkenal Pak. Kemana? Tuh, siapa ibu? Ayo ting ya, gara-gara ditipu dikasih alamat palsu terkenal. Ada lagi yang cuma 2 kata. Cuma 2 kata doang Pak modalnya Pak. Caya, terkenal, coba bayangin. Itu faktornya karena beruntung tuh. Inilah hebatnya orang beruntung, hadirin rahimakumullah. Kalau dia beruntung, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi luar biasa. Yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi booming, terkenal. Ini hebatnya orang beruntung. Bahkan gara-gara ditipu Bu, dikasih alamat palsu, sebulan 1,2 miliar tuh. Bayangin orang beruntung tuh. Bu, mau nanya nih Bu, di atas beruntung masih ada nggak Bu? Bu, masih ada nggak? Jangan nggak tahu, nggak dapat duit nih. Yang bisa jawab dapat hadiah Bu. Tunggu bentar. Bu, ini kan bulan puasa, bulan berbagi. Kita mesti banyak berbagi sama orang Bu. Yang bisa jawab di atas beruntung dapat hadiah nih. Yang bisa beruntung, yang bisa jawab orang beruntung, saya kasih hadiah 25.000 bagi 2 sama saya. Maksudnya ini uang 50 terkembali gitu. Gua warung. Yang bisa jawab di atas orang beruntung, jangan Pak Haji Sunasim, jangan juga di belakang tuh ke kamera tuh. Di atas orang beruntung apa Bu? Jawab. Mayan 25 buat buka puasa 2 kali. Siapa yang jawab? Pak. Sukses. Apa Pak? Orang berkah. Wah, dapat hadiah Pak, pegang Pak. Kagak, sama udah tahu. Oh, tahu. Iya, bagus. Sip. Makasih Pak ya. Ntar hadiahnya saya masukin kotak Pak, slang gitu kan. Nggak sama pengurus. Oh iya, sama main belakang Bu, sama-sama pengurus katanya. Iya. Itulah hebatnya orang berkah. Kenapa saya bilang orang beruntung kalah dengan orang yang dikasih keberkahan? Kalau orang yang namanya beruntung, saya mau nanya Bu, yang nggak sholat beruntung nggak Bu? Iya beruntung lah Bu, orang Cina beruntung. Yang nggak maksiat dikasih keberuntungan, yang nggak taat dikasih keberuntungan, yang nggak puasa dikasih keberuntungan, bahkan yang nggak mau sujud dikasih keberuntungan, tapi belum tentu dikasih keberkahan. Ini hebatnya orang berkah. Kenapa bisa berkah Bu? Karena awalnya sedekah, sehingga apapun yang dia punya berkah bertambah, sifatnya abadi dunia maupun akhirat. Tuh sifatnya Bu. Tapi orang beruntung bisa dia sukses di dunia, belum tentu di akhirat, betul? Kenapa orang beruntung bisa segala-galanya? Karena orang beruntung kerjanya bukan dengan otot, bukan dengan otak, tapi kerjanya dengan iman. Tuh, orang beruntung kerjanya dengan iman Bu. Sehingga jawabannya adalah orang beruntung berkah, hadirin rahimakumullah. Saya mau nanya nih, kira-kira kalau ada orang sedekah, ada uang 2.000, 5.000, 10.000, yang dimasukin yang mana Bu? Infak nih. Ibu punya uang, ada temannya ada 2.000, 5.000, 10, yang dimasukin yang mana Bu? 2.000. Ah, bagus deh. Yang 2.000 adalah orang-orang yang berkata jujur dari hati. Yang 5.000 so gaya. Tapi ini kita robah ntar. Saya mau nanya Bu, kalau kita infak 2.000 ngambil yang dikit, nggak punya duit apa kurang yakin Bu? Yakin. Kurang yakin apa nggak punya duit? Nggak punya duit. Saya kata nih, Bapak yang barusan nih yang bisa jawab nih. Nama siapa namanya Pak? Pak Yanto. Saya kata Pak Yanto nih dapat kabar nih, ada orang di Sunter, Pak Yanto bisa melipat gandain duit. Ini ibu-ibu dapat kabar begitu. Ibu-ibu yang dengar kagak punya uang, bela-belain jual motor, bela-belain jual panci, bela-belain jual apa jemuran. Biar apa? Biar punya duit, biar dibawa ke Pak Yanto, biar uangnya banyak, dilipat gandain. Ternyata jawabannya orang sedekah ngambil yang 2.000 bukan gak punya uang, tapi kurang yakin dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelewatan kita, kenapa kurang yakin? Yang pertama Allah berikan rangsangan dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan balas minimal 10 kebaikan. Kurang yakin juga Allah melejit dari 1 sampai 700.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanah bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap 7 bulir menumbuhkan 100 biji. Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kelewatan manusia, lebih yakin sama manusia ketimbang daripada Allah. Padahal Allah katakan janji-janji kayak gitu agar kita semangat sedekahnya, bukan ngambil yang 2.000 tapi ngambil yang 10.000. Nih kelewatan kita deh. Padahal Allah sudah tekankan dalam Al-Quran, Innallaha la yuliful mi'ad. Allah gak pernah bohong, Allah gak pernah ingkar. Kenapa kita masih 2.000? Jawabannya ternyata kita kurang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya mau nanya nih, parkir motor sekarang berapa? Parkir motor? Parkir sepeda deh, lewat sepeda. Berapa Bu? Sepeda 1.000 Pak. Jangan bilang gak punya motor loh Pak, malu-maluin aja. Kalau dia miskin jangan bilang. 2.000. Berapa? 2.000. Jawab yang kompak. Parkir motor berapa? 2.000. Ini kesalahan kita Pak. Tega-teganya Allah disamain sama tukang parkir. Sama tukang parkir 2.000, ke Allah 2.000. Tuh yang bikin miskinnya kagak hilang-hilang. Tuh yang bikin doanya jadi kebalik. Kelewatan betul. Jasa tukang motor jasa tukang parkir cuma jaga motor kita doang, sementara Allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah berikan kita segala nikmat hadirin, dari mau tidur sampai mau tidur kembali. Kok tega-teganya Allah disamain sama tukang parkir? Itu yang membuat kita miskin terus-terusan, sakit terus-terusan. Ini jawabannya hadirin rahimakumullah. Kelewatan kita. Padahal Allah bilang ke dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Apabila kalian ingin menghitung daripada nikmatku maka tidak akan mampu. Nikmat udah Allah kasih banyak, tapi Allah disamain sama tukang parkir. Kelewatan betul dah. Nih, Bu, mau nggak jadi orang sukses Bu? Kalau mau jangan nyamain sedekah sama Allah. Sedekah tukang parkir 2.000, ke Allah 2.000. Saya mau nanya nih, tadi yang di tromol pada ngasih duit, itu biasanya kan naruh 2.000 tuh, 1.000. Biasanya ada temennya tuh, ada 5.000, ada 10.000. Adek, sini bangun deh. Sini 2 orang. Sini bangun 2 orang sini. Bangun. Tuh kasih goceng-goceng lo. Beneran saya nggak bohong. Aneh. Nih buat lu goceng-goceng nih. Pegang. Ya, bagi 2 deh 4.000 deh. Pegang. 4.000 8.000 nih. Ini sorban. Gelarin dari atas ke bawah. Bu, ulangin sedekah yang bener, jangan 2.000 gitu. Sorban gelarin. Tadi mau dia ngasih 2.000, biasanya kan temennya tuh dari sono yang ngasih nggak apa-apa tapi kelewatan aja. Pak, sedekah ulangin gitu Pak, jangan 2.000, bukan buat saya, buat musola. Puterin. Hah? Udah aja, udah sedekah apa yang bener gitu. Jangan salah, udah bilang. Kelewatan aja, dia udah lewatin di sini segala tuh. Nggak apa-apa, ntar kalau nggak ada besok ngasih. Yang nggak bawa duit kasih handphone nggak apa-apa. Nah, puterin. Boleh. Jangan kencang-kencang, orang mau infak ntar jadi nggak ngasih, lewatin ya. Kalau yang nggak bawa besok bawa yang banyak. Biar kita jadi orang sukses loh. Nih. Oh. Kalau orang infak ada temennya 2.000, ada gocengan, ada ceban, dia ngambil yang 2.000, sedekah salah apa kagak Bu? Salah nggak? Salah jelas. Al-Baqarah 267. Allah katakan apa? Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Janganlah kau infakkan kepadaku yang kamu saja memilih-milih yang buruk-buruk lalu kau berikan kepadaku. Tuh jawabannya tuh. Kalau orang sedekah, puterin apa ke belakang? Ke atas. Ke belakang. Kalau nggak ada raya sono. Ke atas. Bu, sedekah 2.000 apa Allah disalahin tuh. Al-Baqarah 268. Udah jangan liatin saya tuh sedekah tuh. Tuh, jangan lupa bawa duit, bawa cincin, copot cincinnya. Nih, sedekahin. Nih, Al-Baqarah 268. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Karena Allah telah memberikan dari hasil bumi yang baik-baik. Jangan kau infakkan kepadaku yang kamu saja memilih-milih yang buruk-buruk lalu kau berikan kepadaku. Tuh
Kita udah dibilang sama Allah, lu jangan lu ngasih yang jelek-jelek, lu yang lu pilih-pilih, yang lu nggak, yang lu paling kecil lu kasih ke gua tuh. Bu, kalau kita mau sedekah 50.000, setan bilangnya apa Bu? Ada uang nih Bu, 50 ribuan. Contoh dah. Udah. Lumayan. Main tadi uangnya, ini uang gue sini. Contoh doang, contoh gue balikin. Udah duduk, jangan nangis. Lu duduk sini aja, biar masuk TV. Duduk sini. Gini, udah masuk TV lo. Iya no, YouTube no. Lu tau YouTube nggak? Tahu. Nah, tahu nonton di YouTube. Lu warnet nggak? Yang warnet. Iya. Taruh pencet ceramah subuh di musola Al Jihadiyah, terus nongol malu seneng. Bu, ini umpama nih kita mau sedekah nih Bu. Kita mau sedekah yang gede. Setan bilang apa ya? Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'izukumul faqara. Jangan lu yang gedean, ntar lu miskin. Itu kerjaan setan begitu. Kita mau infak nih, ada uang 50.000, pengen taruh. Setan bilang apa ya? Asyaitonu ya'izukumul faqara. Jangan lu yang gedean, ntar lu miskin. Dikantongin lagi. Tuh kerjaan setan begitu Bu. Nggak pengen kita masuk surga, diambil yang goceng. Kata setan, asyaitonu ya'izukumul faqara. Jangan yang goceng, masih ada yang 2.000. Masukin lagi akhirnya. Masukin lagi nih. Pengen yang 2.000. Mau dimasukin lagi, asyaitonu ya'izukumul faqara. Jangan yang 2.000, masih ada yang 2.000-an. Dia kantongin lagi. Masukin lagi. Pasang ini, asyaitonu ya'izukumul faqara. Masih ada kecil lagi dari ini gak ya gope? Tuh kelewatan manusia tuh. Udah 1.000 nyari yang gope. Udah gitu yang gope aja yang bekas kerokan lagi yang semalam tuh kelewatan manusia tuh. Makanya doanya karena kebalik Bu. Karena apa? Kita nyamain Allah dengan tukang parkir tuh kelewatan kita. Hadirin rahimakumullah. Ini gue balikin 8.000, terus nangis lagi lo. No, tuh. Yang gocap Bu mau yang gocap. Asuransi mau ganti nggak? Bentar. Bu, Pak. Ini ibu minta kasih nggak nih? Nggak dikasih katanya. Pak asuransi geleng-geleng. Pak minta yang gocap kasihnya terus saya ganti, nggak mau katanya. Kantongin. Bu, inilah kelewatan kita sebagai manusia Bu. Kita nggak pernah mempedulikan Allah sebagaimana Allah mempedulikan kita Bu. Dari bangun tidur kita, dari melek mata kita, Allah kasih kita nikmat yang nggak pernah putus Bu. Saya mau nanya, kalau Allah kasih kita masalah penyakit nggak bisa napas bayar nggak Bu? Bayar. Kita napas tiap hari, napas tiap detik, gratis. Tapi kita sama Allah nggak bersyukur hadirin. Gimana cara bersyukur? Cara bersyukur yang betul adalah tatkala Dia berikan nikmat yang banyak, kita berikan lagi nikmat itu kepada Allah sebagai bentuk syukur. Saya mau tanya nih Bu, kalau ada orang dengar ajan, hayya 'alas shalah, alhamdulillah ya masih bisa dengar ajan, sholat kan? Dia kagak sholat, syukur apa kufur Bu? Dia dengar ajan, hayya 'alas shalah, alhamdulillah nih kuping masih bisa dengar tapi kagak sholat, syukur apa kufur? Itu namanya kufur. Sama dengan orang dikasih rezeki yang rada mendingan, dikasih rezeki yang rada bagusan, tapi tatkala dibilang ya Allah alhamdulillah rezeki banyak, tapi kagak sedekah, dia bukan bersyukur tapi kufur. Hadirin rahimakumullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmatnya, tapi kalau kita kufur azab Allah sangat pedih. Kalau kita sedekahnya 1.000-an mulu, 2.000-an mulu, maka yang terjadi adalah kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nih. Bu, pengen nggak imannya naik Bu? Pengen nggak? Pak, jawab Pak. Pengen nggak imannya naik? Jawab ini nggak kompak nih. Pengen nggak imannya naik? Kalau pengen imannya naik, yang kemarin bawa infak 2.000 sama 1.000 itu dirubah. Jangan pakai 1.000 2.000 karena apa? Ini kita di subuh ngaji sedekah. Ilmu sedekah sudah saya sampaikan. Hadis tentang sedekah kita sudah sampaikan. Tapi masih aja 2.000 maka iman kita nggak naik hadirin. Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Saya udah ngomong melalui sedekah ini dengan ayat-ayat Allah, tapi ibu sama bapak tetap aja 1.000 2.000, maka imannya kagak naik. Hadirin rahimakumullah. Tuh jawabannya. Oleh karena itu biar iman kita naik, Bu, Pak, saya mau nanya,
besok siap nggak? Datang kemari, jangan pakai 1.000, jangan pakai 2.000, pakainya yang 5.000, siap nggak? Siap. Jawabnya ada yang ogah-ogahan nih. Ya ilah Pak, ketimbang goceng aja sementara Allah ngasih kita nikmat banyak. Ulangin yang bener, ulangin yang bener. Kompak, semuanya mesti nyaut. Lu juga tong nyaut Cong. Lu nyaut juga. Nyaut nyaut, jangan kagak ada nyaut. Termasuk pasuransi nyaut. Semuanya. Siap gak besok terawih? Insya Allah. Aku mau teriakan udah nyaut dulu. Jangan lagi lu, ntar gua ambil lu 4.000-nya lu. Bu, ulangin Bu. Siap nggak? Besok nih, biar kita termasuk sama Allah dikasih predikat orang yang bersyukur. Karena apa? Burung tekukur nyebur ke sumur. Orang bersyukur insya Allah panjang. Mau nggak panjang umur Bu? Kalau besok gak bawa duit goceng, saya nggak tahu umur ibu panjang apa kagak. Bisa-bisa ibu duluan, saya belakangan. Nih Bu, jawab dan kompak. Semuanya, nggak kecuali termasuk yang di rumah nih, yang denger nih, termasuk yang di rumah. Siap Bu? Besok bapak dan ibu bawa uang 5.000, siap? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Ciri-ciri orang munafik apabila berjanji dia dusta. Besok yang bilang siap, kalau kagak bawa duit, hati-hati, termasuk ciri-ciri orang yang munafik tuh. Ya? Yang bilang iya, kalau besok kagak bawa duit goceng, besok termasuk ciri-ciri orang munafik. Orang munafik salah satunya bila berjanji dia dusta. Jangan gara-gara kagak bawa goceng kita dapat gelar orang munafik tuh. Ya, baik gitu aja deh. Dijebak deh. Biarin kali-kali masih sedekah masih dipaksa ya. Kalau nggak dipaksa mau ikhlas dulu. Saya mau nanya nih, kalau sholat lagi males doanya apa Bu? Allahumma paksain, betul? Sholat nih lagi nonton TV males, doanya apa? Allahumma paksain. Sama juga tuh sedekah. Kalau nggak dipaksain maunya 1.000 mulu. Ikhlas boleh, kalau kita nggak punya, orang miskin boleh ikhlas sedikit. Tapi kalau kita mampu, punya motor, TV 2, kamar 1, kamar tidur 1, kamar mandi 1, kagak boleh 1.000. Nih, yang udah jawab goceng, itu mesti bawa duit goceng besok. Kita kagak mau dikira gelar ciri-ciri orang munafik. Kalau gitu Ustadz nggak usah sholat ke Al-Jihadiyah, ya tetap aja besok ibu mesti bawa goceng. Mau sholat di mana kek? Mau di Jiung? Mau sholat di Ancol kek? Tetap aja kan judulnya besok, bener nggak? Pan judulnya besok, mau sholat kemana juga deh. Baik itu aja Pak. Nih, yang tukang ngitung tromol siapa besok? Siapa Pak? Ngacung Pak. Yang tukang ngitung tromol siapa? Mana orangnya? Pak ngacung apa Pak? Besok saya telepon Pak Sunasim. Itu gocengannya banyak agak, banyak Ustadz. Alhamdulillah, ibu-ibu semua dapat gelar orang jujur. Orang jujur pahalanya gede Bu. Tapi kalau saya bilang, Pak Haji, gocengannya banyak nggak? Cuma ada 2, ya Allah kelewatan. Cuman gara-gara goceng aja kita dapat gelar munafik Bu ya. Jangan sampai kayak gitu. Siap beneran Bu ya. Udah dicatat nih, anak bocah, lu juga bawa goceng besok Bu. Lu bawa goceng. Anak kecil, orang tua, kalau udah janji utang, Bu, utang barang apa janji Bu? Dua-duanya, barang utang, janji utang. Nih semua yang jawab, mau yang bocah, mau yang tua, mau yang nenek-nenek, yang dijawab janji tuh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kebiasain, diri kita biasain, jangan nyamain infak kita sama tukang parkir. Kalau tukang parkir beli 2.000, kalau mesti beda. Baik itu aja, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat ini tromol. Itu tromol tak tahu melejit dari 6.600.000 besok berubah, aminin jadi 8 juta. Amin. Paling kakak lempeng dah 7 juta dah. Kalau 7 juta kan enak ya ustadznya ya. Amin. Apa lu Bu? Ketawa-tawa Bu. Pengen jadi ustadz. Itu hasil keliling itu dapat berapa? Oh iya. Ini dapatnya ya lumayan dah. 1, 2, 25. Nah, ini kan 25. Besok gara-gara goceng semua nih, saya hitung atas bawah ternyata ada 60 orang. 60 kali goceng berapa Pak? 300. Wah 300, ini baru yang sholat subuh doang, belum yang terawihnya. Kalau besok yang bawa uang 2.000 sama 1.000 itu jamaah terawih berarti. Karena apa? Dia belum dengerin ini ceramah. Iya beneran. Besok kalau bawa uang, ada tromol ada 2.000 sama 1.000 itu jamaah sholat terawih.
Sama yakin dah, zaman sholat sini subuh mah kan 5.000 mah kecil, betul gak? Iya nggak? Mang Guti yang bener bu, tegas bu, iya gitu, bener nggak? Nah iya, biar dagangannya rame, amin. Nih doa terakhir, mudah-mudahan besok yang bawa uang goceng Allah kasih rezeki yang melimpah, bisa berangkat ke Mekah. Yang belum beli rumah Allah kasih rumah. Yang naik sepeda katanya itu biar punya motor. Yang kemana-mana naik angkot biar punya mobil. Matinya husnul khotimah. Tuh, udah saya doain kelewatan kalau nggak ngasih goceng, nggak dapet doanya, sama kagak dapat ciri-ciri orang yang jujur, dapat predikannya orang munafik. Baik itu aja Pak Nasim. Ini mohon maaf nih apabila dalam penyampaian saya ada yang salah. Ini semata-mata untuk membangkitkan kita, jangan samain tukang parkir sama Allah. Baik itu saja, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebaik-baik doa orang sesepuh. Karena apa? Orang yang tua lebih dekat, dekat kemana saya nggak tahu deh. Kemana saya nggak tahu. Dekat bisa juga saya duluan, bapak duluan gitu ya. Pak, tolong Pak doanya Pak. Tambahin Pak, tambahin. Suruh balik goceng jangan lupa Pak. Tambahin lagi jangan lupa goceng gitu. Ingetin lagi goceng gitu. Goceng, jangan lupa goceng. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad